aku bakal ngejelasin tentang end of day aku di hari kemarin. Hari kedua, alhamdulillah ya teman-teman, aku bisa ngejalanin end of day aku. Ketika aku punya ide, aku langsung jalani, langsung eksekusi. Dan ternyata aku belajar beberapa hal ketika end of day itu. Ternyata ada beberapa hal yang memang harus aku kurangi jatah pelatihannya gitu kan. Kemarin tuh aku mencoba bikin pelatihan mewarnai ya, karena basically aku sebenarnya bukan ahli gambar banget dan gak pernah juara, tapi aku alhamdulillah menemukan link sama tutor profesional dan juga pernah kerja di SCTV. Pokoknya banyak banget pengalamannya, jadi aku memutuskan untuk rekrut dia. Aku cuma bisa mikir dan ngide aja. Untuk masalah skill aku harus ngambil dari orang lain gitu, karena aku tidak mumpuni ya guys ya. Aku buatlah yang pertama itu batch 1 itu pelatihan mewarnai, kuotanya 50 orang, dan ternyata boom, saat diupdate langsung udah sampai full 50 orang dan banyak yang gak kebagian. Bahkan ada yang sempat ke petinggi-petinggi gitu ya buat maksa masukin ke aku. Ya udahlah, karena aku pertamanya gak bisa, kata aku kalau misalkan sama orang tua tersebut, karena memang kuotanya full kan ya, udah 50 orang. Aku takutnya jadi tekagiro gitu loh guys ya, karena aku pengen selesai pelatihan ini tuh anak-anak tuh pada bisa gitu, pada jadi juara gitu ya. Tapi ternyata ada drama di dalamnya gitu, ternyata ada banyak tekanan, ada banyak orang titipan pokoknya kayak gitu ya guys. Ya udahlah, kemarin aku sempat hektik juga, tapi setelah beriring berjalannya waktu, ya udahlah legowo, ya udahlah masukin aja gitu. Ternyata kalau kita idealis itu juga bisa, tapi nanti mungkin prosesnya pasti ribet gitu, ada hal-hal lain yang perlu kita selesaikan gitu kalau kita idealis. Tapi setelah aku melakukan audition kedua, karena aku dihantam habis-habisan kita aku kemarin ya, ya udahlah akhirnya masukin aja, karena itu loh emang titipan orang ke pemerintahan gitu, pelatihan di aku. Nah, berarti kedepannya kalau kita bikin event lagi, kalau bikin pelatihan, kita harus sediain space buat orang-orang titipan gitu ya, nanti biar gak ribet. Nah abis itu kan udah full overload banget ya, kemudian selang 2 hari ya udahlah bikin lagi aja buat batch 2 untuk di bulan November gitu ya. Kan batch 1 ini selesai sekitar bulan Oktoberan, sekitar bulan Oktober. Ya udah aku buat lagi aja, karena kan peminatnya masih banyak nih. Aku buka lagi nih buat 50 orang. Ternyata itu boom juga, sama itu juga sampai full juga 50 orang. Aku udah sediain beberapa kursi juga sih, bisa nanti ada titipan lagi gitu ya, belajar dari yang batch 1 itu ya guys ya. Jadi yang 2 itu alhamdulillah udah full juga. Nanti pelatihan mewarnainya di bulan November sampai sekitar bulan Februarian. Dan kemudian banyak juga yang nanyain buat batch 3. Nah ketika buat batch 3 aku ternyata udah ngobrol sama pihak yang sama aku kerja sama gitu ya guys. Ternyata dia tuh agak sedikit gimana gitu ya, kirain katanya cuma 1 kali gitu. Berarti kalau nanti pertemuan ke batch ketiga, berarti kita harus buat pelatihannya orangnya boleh 50 orang gitu, sedikit, tapi kita batas cuma 1 hari aja pelatihannya gitu. Berarti nanti kalau misalnya ada pelatihan harus sampai 1 hari aja gitu. Nah sebelum aku ngobrol sama itu kan aku udah cari link-link lagi nih buat workshop gitu, untuk mengembangkan salah satu partner kerjasama kita gitu. Nah aku setelah di story gitu, ternyata ada ya yang bisa panahan, ada yang bisa merajut, ada juga yang bisa cooking. Nah untuk kali ini aku menggarap yang workshop merajut gitu, karena aku berkaca dari yang kemarin, pelatihan kemarin, dan aku 4 kali pertemuan aja gak 10 kali pertemuan. Nah kemarin setelah ngobrol-ngobrol sama partner kerjasama, katanya bukan harus sih, dia nyangkanya 1 kali pertemuan gitu. Berarti itu ada plat merah nih antara lembaga aku sama lembaga beliau. Berarti nanti kalau misalkan mau kita ngadain workshop memanah ataupun workshop cooking, berarti kita pelatihannya harus 1 hari aja dan jangan dadakan gitu ya. Berarti ketika aku punya ide, aku memang harus tetap langsung bikin pamfletnya, harus
search orangnya juga, harus search pematerinya juga, tapi mungkin nanti kedepannya harus dikomunikasiin lagi lebih baik gitu. Sebelum kita up keluar, kita harus udah deal dulu sama partner kerja sama kita. Nah, kita punya agenda ini, hari agenda ini, hari tutornya ini, sasarannya ini. Nah, tinggal kita tentuin bersama antara pihak lembaga tersebut dengan lembaga kita. Jadi nanti dia bakalan nentuin harinya kira-kira kapan gitu ya guys. Nah, yang pelatihan itu kan kembali lagi ke pelatihan ya guys ya. Sebelumnya kan emang aku udah riset handphone aku ini semua ya, karena aku gak mau mikirin ke belakang lagi. Ya udah, yang ada di handphone aku semuanya aku riset. Jadi aku mulai lagi dari nol. Ternyata aku kehilangan beberapa kontak yang menurut aku penting gitu ya. Tapi dengan adanya aku coba cari masa gitu ya, alhamdulillah siswa bimbel aku sekarang udah mencapai 200 lebih ya, yang khusus mewarnai aja. Berarti udah banyak dong, udah aman nih, udah 200 anak udah punya power gitu kalau misalnya mau ke depannya. Aku mau ngomong apa ya, aduh lupa lagi. Pokoknya intinya aku udah punya power. Oh ya, udah di reset handphone. Aku kemarin tuh pelatihan tuh, kenapa pelatihan banyak-banyak sampai 50 orang gitu, karena aku memang niatnya buat cari masa gitu ya, buat cari kuantitas dulu. Karena aku juga lihat di lembaga lain, banyaknya ketika kita mempunyai banyak kuantitas, berarti di situ pasti ada sedikit atau banyaknya pasti ada anak yang berkualitas itu, daripada kita rekrutnya cuma sedikit-sedikit, mempertahankan kualitas tapi akhirnya nanti enggak, yang berkualitasnya itu memang susah gitu. Jadi sekarang aku open buat cari masa dulu, buat cari power untuk ketika kita membuat kegiatan. Jadi kita bakal aman gitu, karena kita udah punya power dari masa-masa itu ya guys. Jadi aku belajar dari kemarin, dari day one, sekarang aku day two, sekarang aku sedikit banyaknya punya strategi dan taktik untuk menjalankan ya bisnis di sektor pendidikan ini gitu ya. Nah guys, jadi segitu aja dulu ya tentang berbagi cerita aku day off, end of day 2 part 2 gitu ya. Pokoknya gitu deh guys. Thank you for watching and see you di next video. Jadi sorry kalau misalkan aku jarang-jarang upload edit yang kegiatan ribu rumah tangga atau apapun, tapi aku bakalan fokus end of day aku gitu. Jadi pasti aku bakalan bikin satu video minimal 1 hari setelah kegiatan semuanya berakhir di end of day ini. Aku bakal bikin satu video, minimal 1 video ya. Aku pasti bakal usahain banget. Oke juga, aku thanks juga for Kak Sebastian udah memantik lagi aku buat bikin konten. Thank you for watching pokoknya guys. Bye bye. Aku sekarang mau melanjutin kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dan juga persiapan segalanya. Bye.